Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Apriliani dari Akuntansi Syariah dengan NIM 2108205.180. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Seminar Akuntansi Syariah. Poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kajian teori, yang ketiga kajian teori, yang keempat kerangka berpikir, yang kelima jenis penulisan, dan yang terakhir teknik analisis cerita. Organisasi pemerintahan daerah. Organisasi yang berada di daerah biasanya disebut pemerintah daerah atau Pemda. Pemda ini ialah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan suatu kepemerintahan pada tingkat atau suatu daerah. Yang memang sudah ada dasarnya dalam Undang-Undang 1945. Banyak masalah-masalah yang menyinggung mengenai pemerintah daerah terkait anggaran daerah, dari mulai perencanaan hingga perealisasian dan pelaporannya. Banyak masalah-masalah yang menyinggung mengenai anggaran daerah. Tentu saja dengan anggaran yang tertera dan sudah dipublikasi dengan realisasinya itu berbeda. Alokasi anggaran salah satu permasalahan yang memang dari dulu sampai sekarang masih sering terjadi. Serta analisis kinerja dari suatu laporan keuangan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menafsirkan angka-angka dari suatu laporan keuangan untuk mengetahui kinerja dari suatu lembaga. Dari data yang saya kumpulkan, laporan realisasi anggaran dapat dilakukan penganalisisan dengan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio-rasio ini digunakan sebagai salah satu alat kinerja keuangan organisasi daerah yang menganalisis laporan keuangan yang berdasarkan pada laporan keuangan sektor publiknya sendiri. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana tingkat efektivitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pada pemerintah daerah Kabupaten Majalengka di tahun 2021 hingga 2023. Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pada pemerintah daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021-2023. Kajian teori. Jelas akuntansi sektor publik ialah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ialah hal yang sering didengar. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai kaitan erat dengan pencatatan akuntansi. Jelas dikarenakan dalam akuntansi sektor publik berinti pada transaksi atau kejadian finansial dari sebuah organisasi atau lembaga daerah. Akuntansinya sendiri mempunyai pengertian proses identifikasi, pengukuran, pengelompokan, pencatatan, dan pelaporan suatu transaksi keuangan atau kejadian finansial dari sebuah organisasi yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu wadah untuk memuat informasi bagi pihak non-pemerintah yang mempunyai kebutuhan pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan daerah. Organisasi daerah atau lembaga daerah memiliki pengelolaan yang independen dan mandiri di subbagian keuangan. Menurut PP nomor 12 tahun 2019, keuangan daerah yang dikelola merupakan semua tindakan yang berkaitan dengan keuangan daerah termasuk awal rencana, penyusunan anggaran, melaksanakan anggaran, pengelolaan, pelaporan, penjelasan, dan pemantauan atau pengawasan. Keuangan daerah pastinya akan diawasi, terlebih jika organisasi pada daerah tersebut mengalami permasalahan dalam keuangan. Pelaporan keuangan daerah.
Setelah melaksanakan suatu program atau kegiatan, biasanya setiap lembaga pemerintah melaporkan hal-hal tersebut di dalam laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran biasanya memuat pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit laporan realisasi anggarannya, terus arus masuk dan arus keluar dari suatu dana anggaran dari pemerintah, memuat selisih kurang atau selisih lebih dari penyataan realisasi pendapatan dan belanja laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, efektivitas. Efektivitas juga merupakan suatu penilaian terhadap kesesuaian yang baik dari rencana hingga pelaksanaan mencapai tujuan. Efisiensi. Efisiensi program didasarkan pada hasil yang dicapai dengan sumber dana yang paling sedikit digunakan, namun mencapai tujuan dari rencana awal. Efisiensi merupakan hal yang dicapai dengan sumber daya yang paling sedikit, namun menghasilkan tujuan yang optimal. Kerangka berpikir. Laporan realisasi anggaran, kita analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Majalengka yang berdasarkan analisis efektivitas anggaran pendapatannya bagaimana dan analisis efisiensi belanja daerahnya bagaimana. Jenis penelitian atau jenis penulisan yang diambil oleh penulis yaitu studi kasus, studi terhadap objek dan data tertentu pada waktu tertentu. Dan penentuan sampel yang penulis ambil yaitu critical case sampling, yaitu populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan kasus yang banyak memberi informasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian kali ini ialah laporan realisasi anggaran tahun 2021-2023 yang ada di Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Jenis dan sumber data. Jenis data ini digambarkan melalui angka, simbol, kode lainnya. Dan jenis data yang penulis ambil yaitu data kuantitatif, yaitu melalui dokumen keuangan tahunan Dinas Pemerintah Daerah yang ditulis di web resmi atau dipublikasi di web resmi pemerintah daerah selama waktu 2021 hingga 2023. Sumber data. Data yang penulis ambil yaitu data sekunder, Sumber data. Sumber data yang diambil penulis ialah data sekunder. Data penelitian ini berasal dari dokumen keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah di laman web resminya. Selain itu, studi literatur melalui buku, jurnal, skripsi, dan situs web yang sah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu metode dokumentasi. Melewati penulisan atau serta pemeriksaan dokumen yang valid sesuai objek penelitian merupakan metode perolehan data yang digunakan pada penelitian ini. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengakses dan mengunduh file laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah yang tercatat di tahun periode 2021-2023. Teknik analisis data yang penulis ambil yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio efektivitas dengan menghitung tingkat efisiensi pendapatan anggaran. Dengan rumus, rasio efektivitas sama dengan realisasi penerimaan PAD dibagi anggaran penerimaan PAD dikali 100%. Nah, rasio efektivitas PAD ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggerakkan penerimaan sesuai dengan target. Biasanya dikategorikan sebagai jika pendapatannya bernilai 100 atau lebih, maka itu dianggap
efektif, penerimaan yang efektif. Kedua, pendapatan dianggap cukup efektif jika menghasilkan nilai dari 90 hingga 99%. Apabila nilai pendapatan yang dihasilkan antara 75 hingga 89%, maka itu bisa dianggap kurang efektif. Dan yang terakhir, ketika kurang dari 75%, maka pendapatan atau penerimaan PAD dalam suatu organisasi daerah itu tidak efektif. Dan yang terakhir, rasio efisiensi. Dengan rasio efisiensi dari belanja daerah dihitung dengan realisasi belanja langsung dibagi dengan anggaran belanjanya dikali 100%. Kriterianya yang pertama, anggaran belanja dianggap tidak efisien jika hasilnya lebih dari 100%. Yang kedua, jika hasil perbandingannya antara 90 hingga 100%, dianggap anggaran belanja kurang efisien. Jika hasilnya mencapai 60 hingga 80%, maka anggaran belanja dianggap efisien. Dan anggaran sangat disebut efisien apabila hasil dari perhitungan mempunyai nilai angka yang kurang dari 60%. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.